Feng Ming masih tidak tahu bahwa orang ini adalah salah satu orang kepercayaan Feng Tianxing, Rou Ning. Dia hanya ingin menyerap semua umat manusia dari gagasan mengumpulkan semua kekuatan umat manusia. Ketika dia kembali ke kamp, Feng Ming sedang menangani masalah sepele, dan seorang bawahan masuk. Feng Ming, aku membawa gadis yang kamu minta untuk kutanyakan sebelumnya. Dia tampaknya sedikit berbeda, dan aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Feng Ming terdiam beberapa saat, menatap Feng Xuan yang ada di samping. Kakak, kamu harus bertemu dengannya dulu, karena mereka semua perempuan, akan lebih mudah untuk berbicara. Feng Xuan baru saja pergi dan menemukan kemas sepanjang jalan. Memandangi kucing yang kebingungan, Feng Xuan meletakkan keranjang yang dia bawa di atas meja, lalu duduk di sampingnya. Dan meraih tangannya. Apakah kamu lapar? Makan sesuatu. Rou Ning menunduk dan berkata dengan lembut. Bisakah saya? Rou Ning tiba-tiba mengubah tubuh fisiknya. Meskipun dia masih belum terbiasa, tetapi bagaimanapun juga, waktu untuk membiasakannya terlalu singkat. Dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Feng Tianxing tentang banyak hal. Misalnya, telapak kakinya telah dipotong sejak lama ketika dia berjalan di pegunungan, tetapi sekarang sudah pulih. Jelas, ini bukanlah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh tubuh manusia. Dan dia selalu merasa tindakannya agak canggung. Mungkin karena dia belum beradaptasi dengan tubuhnya, dan dia tidak mengesampingkan kemungkinan lain. Hal terpenting saat ini, tentu saja, adalah meminta gadis ini Feng Xuan untuk memberikan nasihat, untuk melihat apakah ada yang salah dengan dirinya, dan apakah dia akan dikenali sebagai iblis. Melihat Rou Ning sangat terganggu, Feng Xuan menghiburnya. Jangan khawatir, ini adalah kamu umat manusia. Selama ini adalah ras manusia, kamu bisa tinggal di sini. Jangan khawatir, tidak akan ada iblis jahat di sini, dan tidak akan ada kekosongan. Hanya saja kami umat manusia, ini adalah tanah kami. Tangan yang terkepal erat sepertinya memberi Rou Ning kekuatan besar, dan dia akhirnya berhenti menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Feng Xuan menyerang saat setrika masih panas. Kamu tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanan ke sini, kan? Rou Ning menggelengkan kepalanya. Adegan yang saya ingat adalah ketika saya berada di hutan. Feng Xuan menganalisis dengan tenang. Jangan khawatir, iblis suka menggunakan metode ini untuk menghadapi kita manusia. Tapi jangan khawatir, ingatan yang hilang akan kembali. Hanya butuh sedikit waktu untuk berkultivasi. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Apa yang bisa kamu katakan padaku, katakan saja. Suara lembut dan sikap ramah Feng Xuan membuat Rou Ning sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Yah, terima kasih. Jika kamu bisa menggunakanku, tolong beritahu aku. Feng Xuan tiba-tiba menoleh ke Rou Ning, menilai wajah halus ini. Kamu sangat tampan. Kamu bisa tinggal di sini untuk merayu matamu. Feng Ming juga mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kita harus bersih-bersih. Yang terbaik adalah memiliki beberapa pria tampan dan wanita cantik untuk ditunjukkan kepada kita, agar kita berbeda dengan ras manusia pada umumnya. Makan enak, beritahu aku apa saja, aku tinggal tidak jauh. Setelah kata-kata Feng Xuan, Rou Ning benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Setidaknya tidak ada yang mengenali identitas iblisnya. Setelah Feng Xuan meninggalkan tenda, dia menemukan Feng Ming yang telah lama menunggu di luar, dan mengirimkan suaranya secara langsung. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi tidak diragukan lagi itu adalah ras manusia kita. Tetapi waktu kemunculannya agak terlalu kebetulan. Kawan, kamu harus mengamati lebih banyak sebelum membuat pengaturan. Feng Ming mengangguk, dan kembali melalui transmisi suara. Tidak masalah. Selama itu adalah ras manusia, di lingkungan saat ini, tidak mungkin merugikan kita. Kali ini serangan balik terhadap kehampaan berhasil. Kita harus mengadakan perjamuan malam ini untuk merayakan semua orang. Bukankah kita menemukan beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh iblis di kota terakhir kali? Cukup bagi kita untuk merayakannya. Ketika waktunya tiba, dia dan ras manusia yang baru saja dibawa masuk dipanggil untuk bersenang-senang. Gagasan tata kelola Feng Ming dan Feng Tianxing sama sekali berbeda. Feng Ming sangat mencintai bawahannya, dan dia lebih menyukai ras manusia. Sekarang sumber daya telah diperoleh. Saya tidak lupa membiarkan ras manusia ini merayakannya bersama. Menyatukan hati orang-orang adalah hal yang paling ingin dilakukan Feng Ming. Dia telah melihat bagaimana Feng Tianxing membuat iblis bekerja untuknya. Tetapi untuk umat manusia, cara terbaik dan termudah adalah membiarkan mereka mengenali dan menerima identitas mereka sebagai umat manusia. Ngomong-ngomong, apakah ada berita dari guru baru-baru ini? Feng Xuan berpikir sejenak. Tuan sepertinya diincar oleh Void, tapi tidak banyak gunanya jika kita pergi sekarang, orangnya terlalu sedikit. Feng Ming mengangguk sambil berpikir keras. Semua budak manusia yang tuanku berikan kepadaku telah dibebaskan. Jika kita ingin mereka berperan, kita harus menunggu hingga akhir tahun dan awal musim semi. Selama periode ini, kita harus menghemat sumber daya. Di tengah malam, kesadaran Feng Tianxing datang dengan tenang. Dan setelah memeriksa sebentar situasi umat manusia, dia pergi dengan perut penuh depresi.
Sepertinya kekhawatiranku sama sekali tidak perlu. Gaya akting Feng Ming berkali-kali lebih keterlaluan dari yang diharapkan Feng Tianxing. Awalnya, Feng Tianxing berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak lingkaran sihir ditempatkan di dekat kota, itu dapat diterima. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini, Feng Ming, hampir mengelilingi tempat tinggal mereka dengan lingkaran sihir. Bahkan di ladang yang dikelilingi, ada banyak lingkaran sihir yang menyamar sebagai ladang. Yang paling penting adalah kekuatan lingkaran sihir, satu demi satu keterlaluan. Mereka tidak memiliki pencapaian Feng Tianxing di lingkaran sihir, dan mereka membutuhkan lingkaran sihir besar untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Lingkaran sihir di kota Feng Ming dapat dihubungkan untuk membentuk lingkaran sihir besar, dan satu di luar kota dapat dibentuk. Lingkaran sihir terluar juga bisa membentuk 1-3 lingkaran sihir besar. Belum lagi kekosongan, bahkan Feng Tianxing akan pusing jika melihatnya. Kekhawatiran saya sama sekali tidak perlu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan umat manusia, Feng Tianxing masih mengirim Sedu untuk meninggalkan beberapa sumber daya di dekat lingkaran sihir Feng Ming. Lagi pula, bagi mereka untuk meletakkan begitu banyak lingkaran sihir, hampir tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghabiskan banyak uang. Kesadaran kembali ke dirinya sendiri, Feng Tianxing membuka matanya, dan dua setan yang tidak biasa muncul di depannya. Dilihat dari sutra mewah di tubuh mereka, keluarga mereka sangat besar. Untuk apa kalian berdua menginginkanku? Kedua iblis itu berkata dengan suara rendah. Orang-orang kami mati di wilayahmu. Kamu tidak ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kan? Begitu kata-kata ini dijelaskan, Feng Tianxing tahu dari mana asalnya. Siapa lagi kalau bukan ayah Keke? Segera. Setan di wilayah di bawah yurisdiksi saya semuanya bersatu, hanya untuk melawan kehampaan, yang berani membunuh orang di wilayah di bawah yurisdiksi saya. Jika kalian berdua tahu, tolong beritahu saya pasti akan menghukumnya di tempat. Tanda seru. Berani membuat masalah ketika aku akan melawan kehampaan. Aku pikir dia lelah bekerja. Kata-kata lurus Feng Tianxing memiliki pembenaran penuh, yang membuat kedua iblis di depan mereka sedikit bingung. Apakah Anda menemukan orang yang salah? Melihat mereka diam, Feng Tianxing berbicara lagi. Jika kalian berdua mengetahui lebih banyak informasi, tolong beritahu saya jika ada fitur luar biasa di dekat tempat iblis jatuh. Saya harus pergi ke sana untuk melihat apakah ada petunjuk.